Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Claresta dari Prodi Kimia semester 6 IU akan mempresentasikan mengenai uji lipid. Uji lipid ini sendiri terkhusus pada minyak kelapa dan gliserol. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ketidakjenuhan sampel minyak kelapa dan margarin serta mengetahui perubahan bau pada senyawa minyak kelapa dan gliserol melalui uji acrolein. Lipid sendiri didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau diethyl ether. Contohnya sendiri seperti kloroform. Kemudian sampelnya sendiri ada minyak kelapa dan margarin. Minyak kelapa ini merupakan minyak yang paling sering digunakan. Minyak kelapa yang kasar mengandung komponen bukan minyak seperti fosfatida, gam, sterol, tokoferol, dan asam lemak nenas kurang dari 5%. Sifat minyak kelapa ini sendiri adalah tidak mencair tahap demi tahap seperti lemak yang lain, melainkan langsung berubah menjadi cair karena titik cair asam lemak penyusunnya berdekatan. Kemudian margarin merupakan produk pangan yang memiliki tekstur setengah padat dengan karakteristik sifat fisik dan kimia yang sangat bergantung pada komponen penyusunnya. Margarin ini merupakan sistem emulsi yang terdiri dari 20% air di dalam minyak 80%. Kandungan bahan baku margarin memiliki kerapuhan dan daya tahan tinggi terhadap pengembangan. Uji lipid yang akan dilakukan di sini adalah uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Iod Hubble digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positifnya ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal yaitu bening. Kemudian warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda yang hilang selama reaksi ini menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi iod Hubble. Kemudian yang kedua ada uji acrolein, yang merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak. Bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan acrolein. Reaksi positifnya terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Alat dan bahan yang digunakan seperti yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pada uji ketidakjenuhan yang pertama dilakukan adalah memasukkan 4 mili kloroform dan 4 mili tetes iod Hubble ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna larutan yang merah muda. Nah, ini merupakan larutan A. Kemudian 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether, serta 1 mili air sabun ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berbeda. Kemudian tiap tabungnya ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Setelah itu ada uji acrolein. Uji acrolein dilakukan dengan menambahkan 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol pada masing-masing tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan, kemudian diamati bau yang tercium. Hasil dari uji ketidakjenuhan adalah minyak kelapa warna sebelum dan sesudahnya berbeda, yaitu sebelumnya berwarna kuning dan setelahnya berwarna pink bening, kemudian putih bening lagi, sehingga menandakan bahwa itu jenuh. Kemudian margarin sendiri tidak berubah yang menandakan itu tidak jenuh. Minyak ini mengandung triasi gliserol dengan 80-85% lemak jenuh. Kemudian pada uji acrolein, kedua sampel tersebut memiliki bau
tengik yang menyengat. Ketengikan dari kedua sampel ini disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak yang berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila triasilgliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah minyak kelapa yang mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin mengandung asam lemak tidak jenuh. Kemudian minyak kelapa dan gliserol menghasilkan bau tengik menyengat pada uji akrolin yang disebabkan oleh terdehidrasinya asam lemak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.